Marilah jemaat Tuhan, kita akan mengawali ibadah Minggu 1 November pada saat ini. Di dalam diri kita mengaku, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dipersilahkan. Jemaat Tuhan, hari ini tema kita adalah merendahkan diri. Kata merendahkan diri berbeda dengan rendah diri. Ketika kita ini merendahkan diri, berarti kita ini diharapkan tidak merendahkan orang lain. Kita mau terbuka, mau menerima orang lain, mau belajar dari orang lain, dan
tidak melihat orang lain dari segi kekurangan. Dan orang yang bersikap merendahkan diri berarti tergantung pada Tuhan. Merendahkan diri tidak sama dengan rendah diri, di mana rendah diri biasanya dikaitkan dengan rasa malu. Mari kita akan belajar banyak tentang merendahkan diri, dan Tuhan memberkati, dan kita naikkan pujian karena kasih-Nya padaku. Saudara, jika semua orang mau merendahkan diri, yang terjadi adalah kedamaian di kehidupan kita. Tetapi tidak semua orang mau mengambil bagian dalam merendahkan diri. Buktinya ada orang angkuh, ada orang sombong, ada orang yang merasa dirinya paling benar dan merasa dirinya yang tertitik-titik. Mari, pada kesempatan yang indah ini kita mengaca ke dalam diri kita dan kita mengambil waktu untuk mengaku dosa. Saat teduh bagi kita dan menaikkan doa pengakuan dosa. Inilah kami Tuhan, sering dalam kehidupan kami melakukan suatu tindakan yang jauh dari kehendak-Mu. Engkau menghendaki kami mengasihi-Mu dan sesama, tetapi karena kesombongan dan keangkuhan kami melupakan itu, dan kami menekankan kehidupan yang egois untuk diri kami. Ampunilah kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan dosa-dosa kami, dan Engkau pun juga akan memberikan pengampunan, bahkan mengajarkan kami untuk hidup dalam kehidupan yang lebih baik lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus penebus dosa kami berdoa. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita menerima anugerah Allah yang disediakan bagi setiap orang yang dengan sungguh-sungguh mengakui dosanya. Sebagaimana firman-Nya tertulis dalam Filipi 2
ayatnya yang ke-8 demikian. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai bagi saudara semua. Dipersilakan duduk kembali. Kita akan menaikkan doa kolektif kita. Kami bersyukur pada saat ini, di awal bulan November, Engkau mengumpulkan kami di dalam persekutuan hari Minggu saat ini. Kami bersyukur di tengah-tengah hujan, Engkau pun juga menghadirkan kami, sehingga kami boleh bersekutu, bahkan mendengarkan berita anugerah dan petunjuk hidup baru dalam wujud firman. Berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus akan selalu menuntun kami, sehingga kami tidak hanya sekedar mendengar, tetapi kami juga melakukan. Biarlah dengan firman-Mu ini, kami selalu menjadi orang yang melakukan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita membuka Matius 23 ayat pertama sampai yang ke-12. Matius 23 ayat pertama sampai 12. Kita baca secara litani. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbe yang panjang. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya ada satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar dan menindaklanjuti. Haleluya. Jemaat Tuhan, saya akan melihat sisi positif dari corona saat ini. Sekian tahun saya berkhotbah di tempat ini, baru zamannya corona, kursi depan ini penuh. Tahu maksud saya? Ketika pada hari Minggu sebelum zamannya corona,
dipastikan kursi di depan selalu kosong, uyul-uyulan ada di belakang. Sekarang terbalik. Mudah-mudahan gara-gara corona jenengan terbiasa duduk di kursi depan pada saat ibadah nanti. Takut saya kalau tidak ada corona nanti jenengan kembali ke belakang. Mengapa? Kadangkala umat tidak suka duduk di kursi depan pada saat ibadah. Ada yang suka di belakang, ada yang suka tengah, dan hampir banyak orang yang menghindari kursi depan. Bisa jadi karena orang itu merasa dirinya itu rendah hati. Karena saya ini rendah hati, maka saya tidak mau di depan, saya tak di belakang. Padahal yang namanya kursi di depan atau di belakang itu sama saja. Apakah ada keterkaitan duduk di kursi depan dengan rendah hati? Sebab pada ayat tadi ada suatu sindiran dari Tuhan Yesus terhadap ahli-ahli Taurat. Mereka itu suka mengambil kursi yang terhormat dan kursi yang di depan. Apakah gara-gara ayat ini kemudian umat tidak mau duduk di kursi depan? Saudara, kita harus tahu bahwa di dalam kehidupan ini yang namanya jabatan, status adalah pemberian Tuhan. Dan semua itu kita miliki untuk melayani Tuhan. Jadi ketika kita ini mendapatkan status, mendapatkan jabatan, mendapatkan sesuatu, bukan untuk memperoleh hormat, bukan untuk kita ini mendapat hak istimewa, tetapi semua itu adalah untuk melayani Tuhan. Dan ini sebuah tantangan. Itulah sebabnya di dalam ayat-ayat bacaan kita saat ini, Tuhan Yesus mengajak kita untuk selalu merendahkan diri apapun kedudukan jabatan kita. Bahkan ketika kita tidak punya jabatan, kita pun harus mau merendahkan diri. Dan ini penting, karena sikap merendahkan diri disukai oleh Tuhan. Mari kita lihat bacaan Matius 23. Di dalam bacaan Matius 23, di situ Tuhan Yesus mengecam ahli Taurat, mengecam Farisi yang merasa dirinya lebih besar dibanding orang lain. Mereka itu mengajarkan Taurat, tetapi mereka tidak melakukan. Kalau toh mereka itu mengajarkan untuk mencari nama agar dipuji dan suka pamer jabatan. Dalam bacaan ini, Tuhan Yesus mengajak agar kita tidak meniru orang tersebut. Sebab bagi Yesus, ketika kita mendapatkan jabatan, menjadi seorang pemimpin tidak lain adalah untuk melayani sesama. Jadi jabatan dan apapun yang kita miliki bukan sarana untuk memperoleh kehormatan, bukan sarana untuk mendapatkan hak istimewa, melainkan untuk melayani Tuhan. Kita lihat di dalam ayatnya yang ke-12. Di sana Tuhan Yesus mengajak kepada kita untuk merendahkan diri. Rupa-rupanya saudara, sikap merendahkan diri
banyak tidak disukai oleh orang. Karena apa? Karena ketika orang itu merendahkan diri seakan-akan ada gengsi, atau merasa dirinya sebagai orang yang kalah, atau takut direndahkan. Tetapi bagi Tuhan Yesus, merendahkan diri seperti yang Ia lakukan. Ia adalah Tuhan yang mau turun menjadi manusia, merendahkan diri menjadi manusia, bahkan mati di kayu salib. Jika setiap orang mau merendahkan diri, yang terjadi adalah dunia akan damai. Saudara, kita harus mau merendahkan diri di dalam kuasa Tuhan. Apapun keadaan kita, kita harus mau merendahkan diri. Ingat, merendahkan diri tidak sama dengan rendah diri. Merendahkan diri tidak sama dengan minder, tidak percaya diri. Merendahkan diri adalah kesadaran bahwa apapun yang kita miliki adalah titipan Tuhan. Dan merendahkan diri tidak sama dengan rendah diri. Sebab rendah diri adalah didasari rasa malu, tidak punya keunggulan tertentu. Tetapi sikap merendahkan diri artinya dia percaya bahwa apapun dari Tuhan. Ketika kita ini bersikap merendahkan diri, kita diminta tidak merendahkan orang lain, menganggap setiap insan adalah sejajar. Ketika kita ini bersikap merendahkan diri, berarti kita mau terbuka, mau menerima kelebihan dan kekurangan orang lain. Ingat saudara, kita ini paling mudah mencari kelemahan orang lain dibanding kelebihan orang lain. Paling mudah kita ini melihat kejelekan orang lain, kesalahan orang lain daripada kebaikan mereka. Dan ketika kita ini bersikap merendahkan diri, kita mau menerima keadaan setiap orang. Bahkan ketika kita ini merendahkan diri, kita berani belajar dari orang lain. Bukan merasa saya ini paling titik-titik, tetapi saya belajar dari siapa. Bersikap merendahkan diri berarti tidak melihat orang lain dari sisi negatifnya, tetapi dari sisi yang positif. Ketika kita ini merendahkan diri berarti kita diundang untuk tergantung pada Tuhan. Oleh karena itu saudara, rendahkanlah dirimu di dalam kuasa Tuhan. Ia akan meninggikan pada waktunya. Ia akan memberkati kamu. Amin. Satu doa bagi kita. Amin. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa,
dari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari bersama-sama kita akan menaikkan syafaat kita. Kami bersyukur pada saat ini Tuhan, ketika Engkau mengingatkan kami agar kami mau merendahkan diri, menerima dan mau belajar terhadap sesama kami. Biarlah dengan saling merendahkan diri, kami akan membangun relasi dan juga membangun perdamaian dan juga kedamaian di lingkungan kami. Berkati kami Tuhan, dan berkati kehidupan kami, dan berkati juga anak-anak kami yang hingga saat ini mereka masih harus belajar di rumah. Berilah mereka kemampuan, kemauan, berilah mereka juga semangat untuk belajar dan tanggung jawab, dan berilah kami sebagai orang tua waktu untuk belajar bersama anak-anak kami. Kami serahkan juga anak-anak kami yang mencari pekerjaan, Tuhan sertai, Tuhan berkati, dan kami juga bersyukur ada pemuda dan pemudi kami yang diterima di CPNS. Tuhan sertai, Tuhan berkati mereka agar dengan apa yang mereka dapatkan, mereka melakukan kehendak-Mu untuk yang terbaik bagimu. Kami serahkan juga anak-anak kami yang akan menikah pada minggu-minggu yang akan datang, yaitu Devota Maxensia Hirtanto dengan Triana Suryani, demikian juga Yusuf Setiono dengan Wirda Isra Paramita. Tuhan sertai, Tuhan berkati setiap persiapan yang ada. Hanya dengan persiapan dan hanya dengan kuat kuasa Tuhan, mereka akan bisa mempersiapkan rumah tangga Kristen yang terbaik bagi Tuhan. Kami juga berdoa bagi adik Yuswa kami, kerinduan mereka untuk beribadah. Tuhan sertai, Tuhan berkati mereka, agar suatu saat mereka pun juga bisa bersama-sama kami untuk beribadah secara tatap muka. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap pelayan-pelayan Tuhan, terkhusus bagi bakal calon majelis yang mulai minggu ini diumumkan. Tuhan sertai, Tuhan berkati teman-teman kami yang dicalonkan sebagai anggota majelis, agar dengan apa yang mereka lakukan nanti, mereka bisa mengambil bagian sebagai anggota majelis untuk menata kehidupan bergereja kami. Berkati kami semua, dan berkati juga para pelayan-pelayan Tuhan, dan berkati juga bangsa dan negara kami, bahkan rakyat Indonesia, para penguasa kami, di tengah-tengah kesulitan ekonomi, di tengah-tengah pandemi corona, di tengah-tengah beberapa orang tidak puas terhadap pemerintahan kami yakin Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada para penguasa kami, agar mereka bisa menjalankan kekuasaannya seturut dengan kehendak-Mu, dan kami semua sebagai rakyat Indonesia bisa dipimpin dengan baik. Kami serahkan semua ini, para penguasa kami, bangsa negara kami, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu melimpahkan berkat-berkat-Mu. Saat ini kami juga telah mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kami atas berkat yang telah kami terima. Kiranya persembahan sedikit ini Engkau sucikan dan Engkau berkati, sehingga tidak bermanfaat bagi perluasan kerajaan-Mu di bumi, khususnya di wilayah Tuhan. Kami juga berdoa bagi yang bertugas mengelola persembahan ini, kiranya pengelolaannya seluruh dan sesuai dengan doa dalam syukur ini kami semua persembahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami
janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kembali undang kami berdiri. Kita menaikkan lagu Ikuti Kau Saja. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyirami engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. It's not a game, it's a rich thing.